Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran intelektual di mana kita menelaah berbagai perspektif dari sebuah gagasan secara mendalam. Gini, bayangkan kita sedang merancang sebuah gedung pencakar langit. Semuanya dari awal dimulai dari selembar cetak biru. Oke, sebuah cetak biru. Iya, dan setiap sudut, setiap perhitungan beban, lalu rasio geometrisnya itu harus terstruktur dengan sangat presisi. Dan pastinya harus bebas dari kontradiksi secara matematis di atas kertas jauh sebelum satu batu bata pun diletakkan. Betul, persiapannya harus matang. Tepat sekali, karena kalau cetak biru itu punya kontradiksi internal, sekecil apapun, gedungnya pasti akan runtuh. Masuk akal. Tapi gimana kalau cetak biru yang secara matematis sempurna itu dirancang dengan asumsi untuk sebuah dunia tanpa gravitasi? Dunia tanpa gravitasi. Oke, sebuah cetak biru. Iya, dan setiap sudut, setiap perhitungan beban, lalu rasio geometrisnya, itu harus terstruktur dengan sangat presisi. Dan pastinya harus bebas dari kontradiksi secara matematis di atas kertas, jauh sebelum satu batu bata pun diletakkan. Betul, persiapannya harus matang. Tepat sekali. Karena kalau cetak biru itu punya kontradiksi internal, sekecil apapun, gedungnya pasti akan runtuh. Masuk akal. Tapi gimana kalau cetak biru yang secara matematis sempurna itu dirancang dengan asumsi untuk sebuah dunia tanpa gravitasi? Dunia tanpa gravitasi. Iya, di atas kertas struktur itu mungkin terlihat ya, tanpa cacat sama sekali. Tetapi saat Anda mencoba membangunnya di atas tanah liat, di tengah badai, dan di dalam realitas material dunia nyata, gedung yang logis di atas kertas itu tetap saja akan hancur lebur. Nah, hari ini kita membedah fondasi paling mendasar dari cara manusia berpikir. Apa sebenarnya hakikat sejati dari logika dan kebenaran? Apakah logika itu berakar pada struktur formal yang konsisten di dalam pikiran kita sendiri, yang mandiri dan rasional? Ataukah logika harus senantiasa tunduk pada realitas material dan bukti empiris di dunia nyata yang seringkali berantakan? Ini adalah sebuah pertanyaan fundamental yang terus membelah para filsuf, ilmuwan, hingga praktisi hukum selama berabad-abad. Saya berdiri pada pandangan bahwa kebenaran tertinggi bersumber dari logika formal. Sebuah struktur penalaran murni yang bebas dari kontradiksi internal, yang menjadi fondasi paling esensial bagi matematika, komputasi, dan kepastian hukum. Dan saya mewakili pandangan bahwa tanpa logika material dan pengujian empiris, penalaran formal itu hanyalah abstraksi kosong. Logika sejati harus berkorespondensi dengan realitas material dan mampu merangkum kontradiksi dunia nyata melalui sebuah proses dialektika. Mari kita letakkan fondasinya terlebih dahulu. Kalau kita merujuk pada studi dasar logika, ada sebuah definisi yang menurut saya sangat elegan mengenai apa itu benar. Oke, definisi seperti apa? Kebenaran adalah ketiadaan pertentangan di dalam pemikiran itu sendiri, dari awal hingga akhir. Ini adalah esensi murni dari logika formal. Di ranah ini, kita tidak terikat oleh kebetulan-kebetulan empiris di luar sana. Maksudnya mengabaikan dunia luar. Bukan mengabaikan, tapi kita dinilai murni oleh validitas penalaran kita. Gini,
Coba kita ambil contoh silogisme deduktif. Ini sangat sederhana tapi menunjukkan cara kerjanya. Jika kita menetapkan sebuah premis mayor, semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Premis yang salah secara fakta ya? Sabar dulu. Lalu kita masukkan premis minor, laki-laki memiliki rambut. Maka kesimpulan logis yang tidak bisa dihindari adalah laki-laki adalah perempuan. Nah, secara biologis, di dunia nyata itu jelas salah. Tetapi secara logis, kesimpulan itu valid secara absolut. Valid secara absolut. Ya, mengapa? Karena strukturnya konsisten. Keindahan dari logika formal ini adalah kepastiannya. Ketegasan inilah yang melahirkan keajaiban di era modern. Tanpa kepastian struktural ini, konsep seperti gerbang logika di dalam komputer tidak akan pernah bisa kita ciptakan. Tapi, merayakan kesimpulan, laki-laki adalah perempuan sebagai suatu bentuk kebenaran hanya karena ia memenuhi syarat struktural di atas kertas, jujur saja, itu adalah sebuah ilusi yang berbahaya. Berbahaya bagaimana? Itu kan murni analitis. Berbahaya karena putus dari realita. Saya berpegang pada definisi kebenaran yang jauh lebih membumi. Kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ini yang disebut logika material. Anda bisa membangun silogisme seindah dan serapi apapun di dalam kepala Anda, tapi kalau ia tidak berkorespondensi dengan dunia nyata, ia tidak punya nilai apa-apa. Tapi apakah sebuah logika harus selalu berkorespondensi dengan materi untuk bisa disebut logis? Tentu saja, inilah yang dikritik keras oleh Tan Malaka dalam karya monumentalnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Beliau menyoroti bahaya besar dari apa yang ia sebut sebagai logika mistik. Logika mistik. Konsep yang menarik. Ya bayangkan begini, ada sebuah peradaban kuno yang meyakini bahwa Mahadewa Roh menciptakan bumi, bintang, dan sungai Nil hanya dengan sebuah sabda dalam sekejap mata. Di dalam sistem pemikiran mereka, narasi itu sangat konsisten kan? Premisnya Dewa Maha Kuasa, kesimpulannya alam semesta tercipta sekejap. Ya, karena secara formal sistem kepercayaannya konsisten di dalam dirinya sendiri, bebas dari kontradiksi internal. Betul, tapi itu bertentangan dengan setiap hukum sains. Logika mistik semacam ini bertentangan dengan hukum evolusi Darwin yang menuntut proses perubahan perlahan selama jutaan tahun. Ia juga bertentangan dengan hukum ketetapan jumlah kodrat energi. Tapi mereka punya koherensi internal. Koherensi internal saja tidak cukup. Sains menuntut bukti yang bisa diamati. Logika tanpa landasan benda atau materi tanpa diuji secara empiris melalui observasi di alam nyata pada akhirnya hanyalah sebuah istana pasir. Kelihatannya megah, tapi langsung hancur saat tersapu ombak realitas. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda tentang istana pasir ini. Karena kerangka inilah yang justru menyelamatkan kita dari kekacauan berpikir. Menyelamatkan kita. Lewat logika murni? Iya. Mari kita bicarakan fenomena yang sangat merakyat, namun secara sempurna mendemonstrasikan kekuatan penalaran deduktif ini. Paradoks babi ngepet. Sebentar, babi ngepet, mitos pesugihan yang mencuri uang itu? Tepat sekali, kalau kita membedahnya dalam sebuah analisis penalaran formal, kita bisa menyusun premisnya seperti ini. Premis 1, memelihara babi ngepet bisa membuat seseorang kaya raya secara instan. Oke, anggaplah itu premis mayornya. Lalu premis 2, tetangga saya, si A, memelihara babi ngepet. Maka kesimpulan yang absolut adalah, si A kaya raya. Nah, di ranah logika formal, penarikan kesimpulan ini 100% mutlak benar dan logis. Wah, dan Anda bangga dengan kesimpulan mistis itu. Bukan soal bangga dengan kesimpulannya, tapi bangga dengan mekanismenya. Mengapa ini penting? Karena ketatnya aturan penalaran atau silogisme inilah yang menertibkan pemikiran manusia. Kita harus memisahkan antara menguji validitas penalaran dengan menguji fakta dunia nyata. Tapi pemisahan itulah yang bermasalah. Tunggu dulu, logika formal itu menyediakan semacam cetakan murni. Sebelum kita bisa turun ke lapangan untuk mengevaluasi apakah alam semesta ini benar-benar punya babi ajaib, kita harus punya cetakan penalaran yang tidak bergeser. Kalau kita membiarkan realitas material yang berantakan langsung mencemari proses deduksi kita sejak awal, kemampuan otak kita untuk menarik kesimpulan yang koheren akan runtuh. Maaf, tetapi saya sama sekali tidak sependapat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Justru memisahkan validitas dari fakta material itulah yang membuat peradaban manusia terjebak dalam mitos berabad-abad. Anda menyebut pemisahan itu sebagai cetakan murni. Tan Malaka menyebutnya omong kosong. Omong kosong, itu kata yang cukup kuat.
Karena memang begitu dampaknya kalau kita mengunci diri dalam kepuasan bahwa premis A menghasilkan kesimpulan B secara valid tanpa pernah menuntut verifikasi material dari premis A tersebut, kita secara tidak langsung menjustifikasi logika mistik. Sains lahir bukan untuk duduk-duduk mengagumi betapa rapihnya struktur deduktif babi ngepet, tetapi untuk membongkarnya sampai ke akar. Membongkarnya dengan cara apa? Karena sains pun butuh logika formal untuk meruntuhkan klaim. Sains membongkarnya dengan metode verifikasi di alam nyata. Dalam logika material, kita menggunakan metode observasi, eksperimen, dan juga menerapkan apa yang disebut reductio ad absurdum. Menyesatkan argumen sampai terlihat absurdnya ya. Betul. Sains memakai metode ini dengan cara, mari kita ikuti argumen sang mistikus, lalu kita sesatkan sampai terlihat ketidakmungkinannya berdasarkan hukum alam. Katakanlah kita menguji klaim Mahadewa, roh menciptakan bumi dalam sekejap. Sains bilang, oke, mari kita asumsikan itu benar. Lalu diuji konsekuensinya. Iya, kalau bumi diciptakan sekejap pada satu waktu, lalu bagaimana kita menjelaskan adanya lapisan-lapisan fosil purba di kerak bumi yang umurnya berbeda-beda jutaan tahun? Kesimpulannya menjadi sangat absurd. Alam semesta adalah hakim tertinggi, bukan sekedar struktur silogisme di atas kertas. Sebentar, saya setuju bahwa sains empiris bekerja sangat luar biasa untuk membuktikan hal material seperti umur fosil, atau membuktikan bahwa babi ngepet itu tidak ada. Tapi bagaimana dengan hal-hal krusial yang tidak bisa kita uji di laboratorium kimia? Contohnya seperti apa? Konsep tentang keadilan, misalnya, atau hak asasi manusia. Anda tidak bisa memasukkan keadilan ke dalam tabung reaksi dan mengukur volumenya, kan? Itulah mengapa sistem yang paling membatasi kemerdekaan fisik manusia, yaitu sistem hukum, bertumpu sepenuhnya pada logika formal, bukan pada observasi sosiologis di lapangan. Sistem hukum bertumpu pada logika formal? Saya rasa itu penyederhanaan yang berbahaya. Coba perhatikan bagaimana ahli hukum di sistem Eropa kontinental bekerja. Para advokat dan hakim tidak membawa sengketa hukum ke meja eksperimen biologi. Mereka membangun yang namanya legal reasoning melalui silogisme yang sangat ketat. Iya, saya paham konsep silogisme hukum. Mereka meletakkan premis mayor yang berwujud pasal undang-undang. Lalu, mereka menyodorkan premis minor yang berupa tindakan terdakwa. Dari situ, mereka menurunkan sebuah konklusi yang absolut, terdakwa bersalah atau bebas. Jika logika formal ini hanyalah abstraksi tak berguna seperti yang Anda tuduhkan, mengapa masyarakat mempercayakan nasib seseorang pada aturan deduksi ini? Karena deduksi itu... Ini sama persis dengan cara kerja ahli matematika yang menggunakan geometri Euclid. Mereka menggambar titik, garis lurus sempurna, poligon abstrak yang sebenarnya tidak pernah ada secara fisik di alam semesta. Di alam, mana ada garis yang benar-benar lurus sempurna di tingkat atomik? Memang tidak ada, semuanya perkiraan. Tepat. Semuanya imajinasi konseptual murni, namun dari rumus abstrak yang konsisten di dalam pikiran itulah, seorang arsitek bisa membangun jembatan baja di dunia nyata yang mampu menahan beban bertonton kendaraan tanpa ambruk. Jadi, struktur abstrak inilah yang menopang realitas, bukan sebaliknya. Itu argumen yang meyakinkan. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bagaimana sistem formal itu bisa sangat merusak jika premis mayornya buta terhadap realitas empiris? Merusak bagaimana? Konsepnya tetap netral. Tunggu sebentar. Mari kita uji silogisme hukum yang Anda banggakan itu dengan sebuah skenario di dunia nyata. Katakanlah, premis mayornya adalah semua pencurian harus dihukum penjara maksimal. Lalu premis minornya, seorang ibu yang sangat miskin mencuri sekotak susu formula di minimarket karena bayinya menangis kelaparan berhari-hari. Secara silogisme deduktif, konklusinya tetap berlaku secara logis. Iya, kesimpulan logis formalnya adalah ibu itu harus dipenjara maksimal. Secara struktural, penalaran hakim ini sempurna 100%. Tapi secara material dan sosiologis, keputusan ini mencederai esensi kemanusiaan dan keadilan itu sendiri. Disinilah logika formal terlihat kaku, kejam, dan kehilangan maknanya jika tidak tunduk pada logika material. Tapi kalau hakim menggunakan perasaannya dan mengabaikan premis mayor pasal pencurian tersebut, kepastian hukum akan hancur. Keadilan akan bergantung pada empati subjektif masing-masing hakim, dan itu jauh lebih mengerikan. Bukan soal mengabaikan hukum dengan perasaan subjektif, tapi menuntut agar hukum itu sendiri terus disempurnakan berdasarkan fakta empiris masyarakat.
Ada metafora luar biasa yang pernah dilontarkan oleh filsuf Indonesia, Jujun S. Surya Sumantri. Oke, mari kita dengar metaforanya. Dia mengibaratkan filsafat, termasuk logika formal di dalamnya, sebagai pasukan marinir. Mereka adalah pionir yang merebut pantai saat pendaratan pertama. Memang berani, memang krusial untuk membuat pijakan. Tetapi setelah pantai itu direbut, siapa yang masuk dan benar-benar menaklukkan wilayahnya? Tentu saja pasukan darat selanjutnya. Tepat, pasukan infanteri. Ilmu pengetahuan empirislah sang pasukan infanteri ini, yang benar-benar membelah gunung, merambah hutan, mengenali medannya dan menetap. Jadi secara tidak langsung, Anda mengakui bahwa tanpa marinir yang menyediakan struktur awal, infanteri tidak punya pijakan untuk mendarat sama sekali. Saya mengakui perannya sebagai pembuka jalan, tapi bukan sebagai pemberi kebenaran akhir. Undang-undang sebagai premis mayor tidak turun dari langit seperti wahyu. Pasal-pasal itu tidak punya makna sosiologis kalau asumsinya tentang manusia itu keliru. Keliru dalam hal apa? Contoh tajam mengenai persilangan ilmu ini. Ilmu ekonomi seringkali membangun premisnya dengan asumsi bahwa manusia adalah homo economicus, makhluk ekonomi yang rakus yang selalu mencari keuntungan maksimal dengan pengorbanan minimal. Itu memang fondasi ekonomi klasik. Nah, sementara ilmu manajemen modern berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bisa dimotivasi oleh kerjasama, bukan cuma uang. Kalau seorang pembuat kebijakan memaksakan silogisme formal dengan premis mayor yang tidak sinkron dengan fakta material ini, menganggap semua orang murni rakus, kepastian logis yang Anda banggakan itu berubah menjadi tirani abstraksi. Sebentar, saya agak tersesat dengan alur sosiologis Anda. Kalau realitas empiris manusia dan sosiologi itu sebegitu kompleksnya, sebegitu cair dan penuh variabel, lalu bagaimana otak kita bisa memproses lautan data yang kacau balau ini? Dengan metode yang tepat, bukan sekedar memaksakan rumus baku. Tirani abstraksi yang Anda sebut itu, menurut saya adalah kejernihan konseptual yang menyelamatkan kita dari tirani ambibilitas. Karena, mari kita jujur, dunia nyata ini terlalu bising untuk dicerna tanpa disederhanakan. Disederhanakan itu satu hal, tapi memaksakan bentuk baku pada hal yang hidup itu mematikan esensinya. Tapi coba kita lihat bukti sukses terbesar dari memaksakan bentuk baku ini. Saya ingin kembali ke contoh komputasi yang sempat saya singgung di awal. Gerbang logika atau logic gates. Sistem yang memungkinkan kita merekam pembicaraan ini, mengirimnya ke internet, menjalankan miliaran kalkulasi per detik. Oke, teknologi digital? Ya, semua ini beroperasi pada prinsip yang menolak ambiguitas secara absolut. Sesuatu itu bernilai benar, yang direpresentasikan dengan angka 1, atau salah, direpresentasikan dengan angka 0. Dan Anda mau menerapkan logika sirkuit ke dalam kehidupan manusia? Mengapa tidak? Miliaran transistor di prosesor bekerja karena mereka menggunakan logika formal murni. Ada gerbang NAND, NOR, XOR. Di dalam sirkuit itu tidak ada konsep mungkin, tidak ada tergantung konteks sosiologis, dan tidak ada kita pertimbangkan dulu niat baiknya. Sesuatu itu menyala atau mati. Itu mekanika mesin, sangat berbeda dari kehidupan nyata. Tapi kesuksesan peradaban teknologi umat manusia bersandar 100% pada keberanian kita menolak ambiguitas itu. Kalau sains empiris yang cair dan sosiologi itu begitu sempurna, pertanyaannya, mengapa untuk memecahkan kerumitan alam semesta, sains membutuhkan superkomputer yang memproses semuanya dalam bahasa biner murni? Ini membuktikan bahwa logika biner yang tegas adalah kunci penyelesaian masalah, bukan proses kompromi yang buram. Saya mendekatinya dari sudut pandang yang berbeda. Kepastian biner 1 dan 0 yang Anda agungkan itu memang bekerja dengan sangat brilian. Tetapi sekali lagi, itu hanya berlaku untuk sirkuit mati. Saat Anda membawa logika formal biner ini berhadapan dengan realitas kehidupan yang bernafas, masyarakat yang berkembang, konflik politik, biner gagal total. Gagal bagaimana? Kita selalu bisa membedah sesuatu menjadi benar atau salah, kan? Tidak di alam empiris. Disinilah mengapa kita membutuhkan metode pemikiran yang lebih kompleks, yaitu dialektika. Tan Malaka dengan sangat cerdas mengingatkan kita bahwa logika deduktif murni tidak memiliki kapasitas untuk merangkum proses perubahan. Realitas empiris kita ini tidak berjalan dalam garis hitam dan putih yang stagnan. Coba, berikan contoh konkretnya. Coba perhatikan hukum evolusi Darwin. Bayangkan seekor hewan amfibi yang secara perlahan berevolusi menjadi reptil darat selama rentang jutaan tahun. Pada satu titik tertentu dalam sejarah evolusi tersebut, makhluk peralihan itu ada.
Apakah dia 100% amfibi alias angka 0? Secara klasifikasi pasti ada parameternya. Ataukah dia 100% reptil alias angka 1? Logika biner Anda runtuh di sini. Karena ia adalah keduanya sekaligus dan bukan keduanya pada saat yang sama. Jadi maksud Anda, karena prosesnya sedang berjalan, kita buang kategori klasifikasinya? Sama sekali. Bukan dibuang, tapi disadari bahwa alam semesta ini beroperasi dalam sebuah proses pergerakan yang dinamis. Sesuatu yang sedang menjadi, ada sebuah tesis, lalu muncul lawannya berupa antitesis. Dalam dialektika, hal-hal yang tampaknya bertentangan secara mutlak di atas kertas, di dunia nyata justru saling berbenturan dan berevolusi menjadi sebuah sintesis baru. Biar saya berikan analogi keseharian. Silakan. Dialektika itu sesederhana ini. Bayangkan ada aturan sebuah perusahaan yang sangat kaku, mewajibkan semua orang bekerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini adalah tesisnya. Aturan baku, oke. Lalu karyawan merasa ini terlalu menekan secara material, ongkos jalan mahal, kemacetan, lalu mereka memprotes dan menuntut kebebasan total bekerja dari mana saja. Ini antitesisnya. Kalau kita menyelesaikan masalah ini murni dengan logika biner formal yang Anda pakai, pilihannya cuma 2. Ya, ikuti aturan atau melanggar. Betul, pecat karyawannya. Atau perusahaannya hancur karena tidak ada aturan. Harus 1 atau 0. Tetapi dengan dialektika, kita memahami bahwa dari benturan keras antara aturan kaku dan tuntutan kebebasan ini, lahirlah kebijakan hybrid working, 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Sebuah sintesis. Memaksakan hukum biner mati pada fenomena kehidupan yang selalu bergerak ini adalah penyederhanaan kelewatan batas yang membunuh akal budi kita. Ya, saya paham kedalaman dari proses tesis-antitesis Anda. Tapi, memaksakan metode dialektika yang penuh kompromi ini pada setiap sistem yang justru sangat menuntut kepastian presisi, itu juga sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Fatal kalau dipakai di tempat yang salah. Persis. Coba beritahu seorang programmer bahwa nilai variabel utama dalam kodenya adalah hasil dialektika dari tesis dan antitesis, dan bukan nilai 1 atau 0. Saya jamin, sistem perbankan dan perangkat lunak navigasi pesawat terbang akan hancur seketika saat itu juga. Karena mereka benda mati. Sistem mekanis memang butuh presisi statis, tapi kehidupan butuh ruang gerak evolutif. Dan kehidupan tanpa struktur statis itu adalah anarki. Saya rasa di titik inilah kita mencapai inti dari pertukaran gagasan ini. Posisi saya sangat jelas. Logika formal mulai dari geometri Euclid yang elegan meski tak pernah ada wujudnya, lalu silogisme hukum yang menjaga ketertiban masyarakat, hingga gerbang logika biner di komputer memberikan kerangka konseptual yang sangat esensial. Sebagai sebuah kerangka, iya. Tanpa batasan rasional yang ketat dan aturan bebas kontradiksi yang disediakan oleh logika murni ini, seluruh ilmu pengetahuan manusia hanya akan runtuh. Runtuh menjadi tumpukan observasi empiris yang acak, membingungkan, bising, dan sama sekali tidak bisa diorganisasi menjadi pemahaman yang utuh. Dan pandangan yang saya wakili hari ini menuntut agar kita tidak terus-menerus tersesat dan memabukkan diri dalam keindahan istana yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri. Tanpa logika material, tanpa sebuah kewajiban mutlak untuk terus menguji premis kita agar berkorespondensi dengan realitas empiris yang keras dan kotor, struktur formal yang paling sempurna sekalipun berisiko besar menjadi sekedar ilusi matematis. Sebuah peringatan yang patut direnungkan. Logika murni sangat rentan kehilangan empati dan pijakan dari penderitaan manusia. Struktur kosong tidak akan pernah bisa memberi makan balita yang lapar, dan silogisme yang elegan tidak akan pernah bisa menemukan vaksin untuk menyembuhkan penyakit. Pada akhirnya, hanya sains empiris di lapangan yang bisa benar-benar melakukan hal tersebut. Kalau kita pikir-pikir, tampaknya pada ujung diskusi ini, kita tiba pada sebuah konvergensi gagasan yang memang tidak bisa kita hindari sama sekali. Bangunan pengetahuan manusia yang utuh rupanya tidak bisa memilih secara ekstrim salah satu metode dan membuang yang lain. Betul, keduanya eksis untuk alasan yang valid. Kita sangat membutuhkan ketajaman arsitektural dan ketertiban pikiran dari logika formal untuk merancang cetak biru pemikiran yang presisi. Namun, seperti yang Anda sangat tekankan berkali-kali, cetak biru rasional itu harus rela untuk diuji dan dikritik tanpa ampun oleh logika material di lapangan berdebu. Tepat sekali. Menggunakan metafora jujun yang tadi kita bahas, pasukan marinir yang menyusun kerangka berpikir rasional
harus bekerja selaras dengan pasukan infanteri empiris. Tugas infanteri ini menguji setiap jengkal teori abstrak tersebut di medan material yang berlumpur dan nyata. Mereka tidak saling membatalkan, kan? Melainkan saling melengkapi dalam tahap yang berbeda. Diskusi kita yang mendalam hari ini memperlihatkan bahwa perdebatan abadi antara rasionalisme struktural dan empirisme materialisme bukanlah persoalan akademis yang sudah usang. Ia adalah lensa kacamata yang kita pakai secara tak sadar untuk merespons informasi setiap hari. Dan kami harap para pendengar bisa melihat kedua sisi kacamata tersebut sekarang. Betul. Bagi pendengar kami, masih sangat banyak lapisan literatur yang bisa Anda gali mengenai persilangan antara filsafat dan sains empiris ini. Karena, jika kita kembali pada metafora awal kita, sebuah gedung pencakar langit mungkin lahir dari perhitungan cetak biru geometri yang sempurna dan indah di atas meja arsitek. Tetapi gedung yang sama itu baru pantas disebut sebagai sebuah tempat berlindung ketika ia benar-benar berhasil berdiri tegak, menantang gravitasi, dibangun dari material yang kokoh dan mampu menahan hantaman badai di dunia nyata kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam ruang pertukaran gagasan hari ini. Dari manakah fondasi kebenaran dalam pikiran Anda berasal? Kami kembalikan pertanyaan itu kepada Anda.